menciptakan keabadian dengan menulis. Ini ya, bukan saya yang ngomong ini. Ini ya. Jadi menurut Hasan al-Banna, ya, jika kau bukan anak seorang raja dan bukan pula anak seorang ulama, ingat nih, dan bukan pula anak seorang ulama, ingat kata-katanya, jika kau waang indak anak rajo, indak pulo anak ulama. Kalau angku indak anak rajo, angku indak anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Begitu cocok di LSM. Begitu. Di kali lain, ya, Pramudia Anantatur mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan hilang dari sejarah. Menulis itu membuat sejarah, menciptakan sejarah, karena karya tulis seperti pedang. Ciptakanlah sejarah. Omong kosong pakai toa-toa itu tidak menciptakan sejarah. Ya. Ia juga mengatakan, ini khas Pramudia Anantatur. Ia juga mengatakan, jika umurmu tak sepanjang umur dunia, maka sambunglah dengan tulisan. Ini kata-kata di atas sesungguhnya bukan sekedar kata bijak, bukan kata mutiara, kata penggugah semangat ataupun nasihat. Semua itu bukan, tapi juga harus dimaknai sebagai sebuah sindiran. Ya, sindiran yang seharusnya menyadarkan kita tentang suatu keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, terutama mereka yang berilmu. Gitu ya, hebat. Nah itu, menulis karya yang bagaimana? Misalnya kita wartawan, pers, membuat karya tulis yang hebat, dia mempunyai faedah, ya, dia mempunyai ada amalnya. Begitu pula kami di LSM. Begitu pula terhadap para dosen, ya. Ia menciptakan karya dari menulis, dosen, apalagi semuanya, ya, begitu. Itu semua berkaitan dengan ilmu, pemahaman ilmu, pengeluaran ilmu, ya, berkaitan dengan amal kita dan perbuatan kita. Kemudian ilmu juga mempengaruhi tingkat kematangan jiwa, ya. Ilmu juga menampakkan kematangan pola pikir dan pikirannya. Jadi berbanyak menulis. Contoh kita di pers, ya, kita menulis
Kalau semua berita angkat, yang mana amal kita? Berita promo semua. Harusnya ada juga berita tentang aspirasi masyarakat. Misalnya ada proyek hancur lebur, kemudian illegal logging, ya, hancur, kemudian berita ini itu yang dibaca orang, ketika orang membaca langsung masuk amal kita itu, ya. Jadi itu inti sebetulnya. Jadi bagi kawan-kawan yang misalnya ada yang berita tentang proyek, kemudian tentang misalnya banjir, ya, tentang apa yang bersifat kemasyarakatan, berkaitan dengan masyarakat, sesungguhnya Anda dan kalian membuat sesuatu untuk diri Anda sendiri dan beramal untuk kita tabungan di akhirat kelak. Begitu. Sebab apa? Kita bukan anak rajo, indak pulo anak ulama. Jadi kita akhirnya berkarya dengan menulis. Ya, kita lanjutkan. Cobalah sejenak kita bayangkan, andai saja Al-Quran yang diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tidak dituliskan dan disusun dalam mushaf hingga menjadi satu bagian yang utuh seperti saat ini, bagaimana kita akan mempelajari Al-Quran dan mendalami Islam? Bukankah akan sulit untuk menyelami Al-Quran dan mendalami Islam tanpa naskah tertulis? Apakah Al-Quran hanya dimiliki oleh para hafiz yang hafal Al-Quran dalam memori hafalan mereka? Ya, itu. Andaikan sejarah dunia tidak dituliskan, apakah kita mengenal kisah para nabi-nabi dan para rasul yang mulia? Bagaimanakah kita bisa mengetahui Khulafaur Rasyidin yang memperlebar wilayah kekuasaan Islam? Betapa dahsyat pertempuran perang salib, bagaimana hebatnya ilmuwan-ilmuwan di masa lampau, semisal Al-Khawarizmi, Ibnu Satir, Ibnu Sina, Jabir Al-Battani, Abu Rayhan Al-Biruni, Al-Haytham. Lebih jauh lagi, bagaimana kita akan mengenal sejarah perjuangan para pejuang kemerdekaan bangsa dalam mengusir penjajah. Kemudian ada Michael Hahort menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang masa dalam bukunya yang sangat fenomenal. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Itu orang barat menulis. Jawabannya tentulah adalah karena ajarannya, karyanya, dan tulisannya. Mereka memang hanya singgah di dunia, tetapi nama mereka tetap abadi hingga generasi-generasi berikutnya karena warisannya. Mereka mewariskan ajaran, ketokohan, karya, hingga tulisan-tulisan yang berguna bagi perkembangan generasi sesudahnya, termasuk generasi kita. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, mengabadikan pikiran,
ilmu, ilmu, peristiwa, perasaan, kenangan, maupun sejarah. Semua peristiwa yang pernah terjadi, semua yang pernah hidup, teladan-teladan indah, ilmu yang bertebaran, bisa tetap hidup, tetap eksis tanpa dibatasi oleh waktu. Menulis adalah suatu cara mengabadikan segala hal yang harus hidup tanpa batas, tentang cerita, ilmu, sejarah, dan segalanya. Sejarah manusia bisa abadi karena dituliskan. Tahukah Anda bahwa Islam pernah mengalami masa keemasan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah? Kemajuan Islam di masa itu salah satunya adalah dengan berdirinya Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang menjadi pusat studi. Menurut Robert Pincus mengatakan, writing is thinking if you cannot think, ya. Writing is thinking if you cannot think, you cannot write. Artinya begini, menulis itu adalah merupakan sebuah pikiran. Jika kamu tidak menulis, jika kamu tidak mempunyai pikiran, ya, jika kamu tidak mempunyai pikiran atau tidak bisa berpikir, you cannot write. Kamu tidak bisa menulis. Jadi orang yang menulis itu orang yang berpikir. Sebelum menulis berpikir, begitu. Berbeda dengan pakai toa, ya, begitu. Jadi teriak membutuhkan tenaga, pakai alat lagi kan, seperti saya nih, pakai mic. Nah, kalau pakai mic kan supaya indah, bukan untuk teriak. Bukan untuk teriak seperti itu. Ya. Jadi, saya kalau teriak itu ingat orang tua saya yang hobi berburu. Anjing, kalau belum makan tuh, dikasih makan, udah dekat, ada tuh, begitu. Nah, ini itu contoh ini kan, contoh hewan peliharaan orang tua saya dulu kan seperti itu. Saya tidak hobi melihara anjing, saya tidak hobi, ya, tidak hobi. Ya. Kemudian, memang harus dicerna betul. Writing is thinking. If you cannot think, you cannot write. Jadi betul juga ya orang. Menulis bukanlah pekerjaan sulit, karena pada hakikatnya semua manusia bisa menulis. Menulis hanya membutuhkan 2 syarat, yaitu banyak membaca dan banyak menulis. Mudah-mudahan tertinggi. Minum. Ini, ya. Kalau tidak, jadi kopi rempah itu jangan disaring. Ya. Biarkan dia ngapung, biarkan aja dulu ngapung, ya, ngapung, biarkan aja dulu ngapung. Nanti sekitar 5 menit baru diaduk, ya, nih, ya. Terus terang, kalau yang ini ada sari manggisnya, nih, ya.
dedak-dedak sari manggis, ya, itu ekstrak sari manggis. Apa? Sari manggis. Woi, sari manggis rumah makan yang poho, apa namanya, dedak. Termasuk promo lo sari manggis. Manggis ya, ekstrak kulit manggis. Entah ya, kenapa nyampe ke situ. Ekstrak kulit manggis, lupa. Kemudian menulislah, jadilah insan yang bermanfaat bagi sesama dan ilmu yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terkadang dengan menulis bisa mendapatkan popularitas dan finansial. Namun, niatkanlah menulis sebagai ibadah, sehingga kelak ketika di akhirat engkau akan terperangah dengan amal baikmu yang jauh lebih besar daripada yang engkau perkirakan. Kamu pun akan berkata, ya Allah, bukankah amalanku tidak sebesar ini? Kemudian Allah menjawab, iya benar, namun berjuta-juta orang melakukan amal kebaikan setelah membaca bukumu. Ya. Berjuta-juta orang telah melakukan amal kebaikan setelah membaca bukumu dan tulisanmu yang telah menginspirasi mereka. Jadi kita baca buku, nanti kita telurkan lagi ke yang ini, nanti yang lain itu menelurkan lagi, membuahi lagi ke yang lain, begitu seterusnya. Seperti itu ya, itu ilmu. Itulah ilmu. Kenapa? Buat kawan-kawan yang hobi melapor, ya, buat itu laporan, ciptakan sejarah. Jangan tenggelam oleh sejarah. Kita tidak bisa melapor di bidang dinas atau SKPD yang ini. Kita cari celah SKPD yang sebelah sini. Begitu. Yang penting laporan ada yang masuk minimal sekali setahun dan harus digiatkan. Begitu. Ya. Menulis sudah ada anjurannya. Abadikan tulisanmu. Kita sudah mengabadikannya. Tinggal kalian yang anak-anak muda ini yang bertampilan parlente, ya, parlente, coba semangatkan diri, jangan ya, usahakan bila perlu lebih dari kita. Misalnya ada masalah Bupati Kerinci, misalnya ada kedua kain, lapor, begitu, semangat. Ya. Ada yang bawahnya katakan minum dulu ya, begitu. Misalnya, misal. Kemudian ada yang lagi lain. Kasus apa? Misalnya kasus PLTA. Jika ada masalah, lapor lagi, kembali semangat. Kemudian apa lagi itu? Yang tadi itu yang terlupakan saya pun rupanya mungkin pas bulan Juni itu yang TV One Arizal Anthony itu. Saya dapat kiriman tadi di dalam yang ini nih. Dari Budi Kusna. Kenapa wartawan LSF tidak ada yang buka-buka kasus itu? Masalah apa? Tambang emas atau galian C. Saya aja baru tahu, makanya tolong kirim saya SMS saudara Budi Kusna kan di WA. Tolong kirimin ini. Saya lihat TV One Arizal Anthony. Arizal. Padahal beberapa yang lalu yasinan di atas di tempat keluarganya. Ya, itu. Baru tahu saya, syukur alhamdulillah lah sudah dibuat sama dia. Berarti kan ada juga amalnya ya. Di samping bertani jeruk, kemudian mengupas masalah ilegal tambang emas ilegal. Sudah berapa amal dia sudah terbantu, walaupun tidak ada pergerakan, tetapi sudah dimuat beritanya. Itulah amal.
Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi kita juga jangan hanya monoton. Monoton seperti ini. Berita angkat, dan berita iklan itu juga tidak baik untuk jiwa. Ya, untuk jiwa itu tidak baik. Karena iklan dan berita angkat itu hanya antara individu yang satu ke individu yang lain, amal yang satu ke yang lain, itu rata-rata bersifat materi. Yang ini butuh untuk diangkat, yang ini butuh dari segi keuangan, seperti itu. Tapi kalau kita membuat berita-berita masyarakat, insya Allah kan sudah dibilang tadi itu apa, banyak orang baca tuh yang berita TV One Arizal itu kan masalah tambang emas, banyak orang baca, akhirnya apa? Iya benar. Kemudian Allah menjawab, ya benar, namun berjuta-juta orang telah melakukan amal kebaikan setelah membaca beritamu atau bukumu dan tulisanmu yang telah menginspirasi mereka. Begitu. Cukup malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.